Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa buat matematik lovers dimanapun kalian berada. Ya, materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai transformasi. Ya, transformasi ya. Mungkin kalian pernah dengar istilah transformasi. Ya, hampir sama dengan Transformer ya. Ya, film yang sering kita nonton ya. Cuma bedanya kalau Transformer itu adalah perubahan dari sebuah mobil menjadi sebuah robot. Ya, sebuah robot. Nah, kalau transformasi itu juga adalah suatu perubahan. Jadi transformasi itu artinya adalah sebuah perubahan. Nah, transformasi di sini adalah mengenai transformasi geometri. Transformasi geometri merupakan perubahan suatu bidang geometri yang nanti meliputi perubahan itu terdiri dari perubahan posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Ya, jadi nanti berubah itu adalah posisinya berubah, besarnya atau ukurannya berubah, dan bentuknya juga berubah. Oke, transformasi itu dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis ya. Yang pertama adalah refleksi. Refleksi. Ya, refleksi artinya adalah pencerminan. Kemudian berikutnya adalah pergeseran atau translasi. Translasi atau pergeseran. Selanjutnya adalah perputaran atau rotasi. Terakhir adalah dilatasi atau perbesaran. Perbesaran. Nah, dilatasi ini juga bisa perbesaran atau pengecilan. Oke, yang pertama kita bahas nanti adalah refleksi atau pencerminan. Ya, materi yang pertama kita bahas adalah mengenai refleksi atau pencerminan ya. Tentu matematik lovers tidak asing dengan kata pencerminan yang hampir setiap hari kita lakukan, yaitu ketika berkaca pada sebuah cermin untuk berdandan atau bergaya. Refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis dari transformasi geometri. Dalam transformasi geometri, bangun atau benda yang kita refleksikan berupa titik, kurva, dan bangun datar atau ruang, sementara yang menjadi cermin di sini adalah sebuah garis. Refleksi atau pencerminan merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Ya, sifat-sifat refleksi. Yang pertama adalah bangun atau objek atau bendanya ya, yang direfleksikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Ya, jadi bangunnya itu tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Yang kedua, jarak bangun atau objek dari cermin adalah sama dengan jarak bayangan dengan cermin tersebut. Jadi jaraknya antara benda ke cermin itu sama dengan dari cermin ke bayangannya. Ya, jaraknya sama. Oke. Refleksi atau pencerminan berdasarkan garis sebagai cerminnya adalah ada terbagi menjadi beberapa macam ya. Oke, yang pertama kita bahas adalah pencerminan terhadap sumbu X. Maksudnya adalah yang menjadi cerminnya adalah sumbu X, ya.
Kalau pencerminan terhadap sumbu X, jika bendanya itu adalah titik A, di mana koordinatnya adalah A, B, maka bayangan titik A adalah A, negatif B. Ya. Oke, contohnya. Contohnya misalkan A itu adalah di titik 1,2. Maka bendanya adalah, kita lihat aja di sini ya. Kalau misalnya A, B, maka bayangannya adalah A, negatif B. Nah, untuk ini, untuk dicontoh 1,2, titik A adalah 1,2, berarti A-nya 1, B-nya 2 ya. Sekarang berarti bayangan A-nya adalah A-nya 1, B-nya di sini adalah negatif B. Berarti di situ B-nya 2, berarti di sini menjadi negatif 2. Ya. Oke, sekarang kita bisa lihat A-nya adalah 1,2. 1,2. Berarti X-nya 1, Y-nya 2 ya. Berarti di sini bendanya. Ini adalah titik A. Nah, bayangannya kalau misalnya ini adalah sumbu X, ini adalah cerminnya, ya. X ini adalah cerminnya, ya. Berarti kalau di sini bendanya, cerminnya di sini, berarti jaraknya juga harus sama dengan bendanya. Ini adalah cermin. Berarti di sini adalah 1, negatif 2. Ini adalah A aksennya. Nah, berarti di situ ya. Kalau di sini bendanya, A-nya di sini atau bendanya di sini ya. Berarti bayangan A-nya atau bayangannya adalah di sini, yaitu di 1, negatif 2. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya bendanya di sini, benda aslinya di sini ya, objeknya di sini, berarti bayangannya adalah di sini. Ya, begitu kebalikannya. Ini kalau misalnya yang menjadi cerminnya adalah sumbu X. Jadi sumbu X di sini adalah cerminnya, berarti patokannya adalah jaraknya dilihat berdasarkan sumbu X. Ya. Contoh lagi, misalnya bendanya itu adalah di 2, negatif 1. Misalnya B. Nah, kita lihat aja di sini. Berarti A-nya 2, B-nya negatif 1. Ya. Nah, berarti di sini B aksen atau bayangan B-nya adalah A-nya 2. Nah, kalau di sini kan B-nya adalah negatif 1 ya. Nah, di sini kan negatif B. Nah, berarti kalau misalnya di sini negatif B, sedangkan di sini adalah negatif 1, negatif kali negatif positif. Berarti di sini adalah positif 1 bayangannya. Ya. Nah, sekarang kita lihat titik bendanya adalah titik B, yaitu 2, negatif 1. 2, negatif 1. 2X-nya, Y-nya negatif 1. Berarti di sini ya. Ini adalah B-nya. Nah, berarti kalau di sini bendanya, cerminnya adalah sumbu X, maka bayangannya berarti ada di sini, ya. Ini adalah B aksen. Nah, sesuai ya. Berarti B aksennya adalah 2,1. Ini 2, X-nya 2, Y-nya 1. Berarti 2,1 B aksennya. Ya, gitu ya. Oke, yang kedua adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Ya. Nah, kalau pencerminan terhadap sumbu Y, maka sumbu Y-nya sebagai cerminnya. Ya. Jadi cerminnya adalah di sumbu Y. Nah, rumusnya, jika bendanya itu titik A, dia yang berada di titik A, B, maka bayangannya atau bayangan A-nya adalah negatif A, B. Ya. Jadi kalau misalnya bendanya itu titiknya A, B, maka bayangannya menjadi negatif A, B. Ya. Oke, contoh soal. Misalnya yang pertama, yang A-nya itu titik A adalah di titik 1,2. Maka bayangan A-nya adalah, kalau misalnya A-nya 1, sedangkan di sini kan negatif A, berarti tinggal ditambahkan aja negatif 1, B-nya 2. Di sini B-nya berarti 2. Gitu ya.
Nah, kalau yang B 2, negatif 1. B-nya A-nya 2 ya. Di sini negatif A. Berarti 2-nya berarti menjadi negatif 2, B-nya negatif 1. Berarti di sini B-nya tetap negatif 1. Berarti hasilnya bayangan B-nya adalah negatif 2, negatif 1 ya. Oke, sekarang kita masukkan ke gambarnya. Titik A 1,2. 1,2 di sini ya. Oke, kita bikin dulu titiknya negatif 1, negatif 2 ya. Nah, ini adalah bayangan titik A, benda titik A ya. Ini adalah benda titik A. Bayangannya berarti di negatif 1,2. 1,2 bendanya. Berarti di sini adalah negatif 1,2 bayangannya. Ini adalah A aksen. Ya, A aksen itu berarti bayangan A ya. Nah, situ. Sekarang yang B. Yang B-nya adalah 2, negatif 1. 2, negatif 1. Di sini bendanya. B-nya ya. Nah, bayangannya adalah ini cerminnya, sumbu Y cerminnya. Berarti dari sini ke sini ya. Jaraknya harus sama ya. Nah, jadi di sini bendanya 2, negatif 1. Berarti cerminnya Y, berarti bayangannya adalah adanya di sini ya. Di negatif 2, negatif 1. Nah, ini B aksennya ya. Jadi di sini bendanya, B-nya, bayangannya di sini, B aksen. Di sini A-nya atau bendanya, bayangannya adalah di sini, A aksen. Ya. Refleksi yang ketiga adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, jadi ini yang jadi cerminnya adalah kita buat garis baru, yaitu garis Y sama dengan X namanya. Ya, nah garis Y sama dengan X itu berarti berapapun Y-nya itu akan sama dengan X atau berlaku kebalikannya. Ya, oke, rumusnya adalah jika ada sebuah titik A yang mana titik koordinatnya adalah A, B, maka bayangan A-nya adalah B, A. Ya, nah di sini kan karena Y sama dengan X berarti dia berlaku kebalikannya. A, B berarti B, A. Ya, berlaku kebalikannya. Oke, contohnya yang A 1,2 berarti bayangannya adalah tinggal dibalik. Yang semula 1 itu A, B-nya 2, dibalik posisinya menjadi 2,1. Itu adalah bayangan dari A-nya. Ya. Sekarang yang B. B-nya adalah 2, negatif 1. Berarti bayangan B-nya adalah tinggal dibalik negatif 1,2. Oke, kalau kita jawab berdasarkan gambarnya, kita pertama-tama harus bikin dulu cerminnya ya. Cerminnya itu yaitu garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X bentuknya adalah seperti ini ya. Nah, ini artinya berapapun Y-nya itu adalah X-nya ya. Y-nya 1, X-nya 1. Y-nya 2, X-nya 2. Ya. X-nya negatif 1, Y-nya berarti negatif 1. X-nya negatif 2, Y-nya negatif 2. Nah, titik-titik ini kita hubungkan. Ya, harus memotong pada titik sumbu koordinat. Ya. Nah, ini adalah garis Y sama dengan X. Nah, ini adalah cerminnya. Ya. Ya, garis Y sama dengan X itu sebagai cerminnya. Ya. Jadi cerminnya Y sama dengan X. Nah, sekarang kita ambil contoh yang tadi titik A yaitu 1,2 di sini ya. 1,2. Nah, 1,2 ini adalah cerminnya. Nah, berarti bayangannya adalah kita harus mencari bayangan jaraknya sama dengan ini. Ya, sama dengan ini. Berarti adalah di sini. 2,1.
Ya, ini adalah bendanya, A-nya, ini adalah bayangannya, A aksen. Ya, kalian lihat itu cerminnya adalah Y sama dengan X, yaitu garis ini. Ini adalah cerminnya. Ya, sebagai cerminnya. Nah, jadi kalau misalnya bendanya di sini, di A-nya di sini, berarti kan jaraknya kan harus dipantulkan ke cermin, ya, di sini. Nah, jaraknya, bayangannya itu harus sama dengan bendanya, berarti di sini. Ya, ini adalah A aksen. Ini A bendanya, ini adalah bayangannya atau A aksen. Ya, selanjutnya adalah titik B, 2,-1, 2,-1 di sini, ya. Ini adalah B-nya, ya. Nah, kalian lihat atau cerminkan terhadap garis Y sama dengan X ini, ya, di sini. Nah, berarti jaraknya ini harus sama dengan ini, B aksennya, bayangannya, ya. Nah, bayangannya berarti di sini. Ya, bisa kalian lihat ya. Ini bendanya, B-nya di sini. Jaraknya adalah, bayangannya adalah di sini. Ini adalah B aksen. Ya. Jadi bendanya di sini, bayangannya di sini. Cerminnya, garis cerminnya adalah ini. Y sama dengan X. Ya. Oke, pencerminan keempat adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ya, oke, rumusnya adalah jika titik A berada pada koordinat A, B, maka bayangan A-nya adalah negatif B, negatif A. Ya, jadi tinggal A itu berubah jadi negatif B. Yang B-nya berarti berubah menjadi negatif A, ya. Oke, contohnya, misalkan titik A itu adalah 1,2, ya. A-nya berarti 1, B-nya berarti 2, ya. Nah, berarti bayangan A-nya adalah B-nya 2, di sini adalah negatif B, berarti di sini negatif 2, negatif A. A-nya 1, berarti di sini negatif 1. Ya, lanjut yang B 2, -1. Berarti bayangan B-nya adalah B-nya di sini negatif B, berarti di sini B-nya kan negatif 1. Negatif kali negatif positif, berarti di sini adalah 1, A-nya 2. Di sini negatif A, berarti di sini negatif 2. Ya. Oke, ingat ya, sekarang ini pencerminannya. Yang jadi cerminnya adalah garis Y sama dengan negatif X. Nah, berarti kita harus buat dulu garis Y sama dengan negatif X, ya. Gambarnya seperti ini. Ini adalah garis Y sama dengan negatif X, ya. Oke, bendanya adalah 1,2 di sini. Ini adalah A-nya, bendanya, ya. Berarti kita cerminkan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, berarti di sini. Ya. Maka cerminnya di sini Y sama dengan negatif X, berarti A-nya di sini, ya. Berarti bayangannya ada di sini. Ya. Negatif 2, negatif 1. Ini berarti A aksennya. Ya. Nah, gitu ya. Sekarang B-nya. B-nya adalah 2, negatif 1. 2, negatif 1 di sini. Nah, 2, negatif 1 berarti cerminnya adalah di 1, negatif 2 di sini.
Ini adalah B-nya, ini adalah B aksennya. Nah, ini segini dan segini ya. Ini bendanya, bayangannya di sini. Ya, bendanya 2,-1, maka bayangannya adalah 1,-2. Ini ya, karena cerminnya adalah Y sama dengan negatif X. Pencerminan selanjutnya adalah pencerminan terhadap garis X sama dengan H ya. Ini artinya cerminnya itu berada pada sumbu X di titik H ya, di titik H. Oke, rumusnya adalah jika ada benda A yang berada koordinatnya adalah A, B, maka bayangannya adalah 2H dikurang A, B ya, 2H dikurang A, B. Itu adalah rumusnya ya. Oke, contoh soalnya misalkan terhadap garis X sama dengan 2 ya, berada pada sumbu X di titik 2 ya. Nah, jadi ada sebuah benda yaitu 1,2, maka bayangannya adalah A aksen itu sama dengan 2, hanya 2 ya, 2 kali 2 dikurang hanya berapa? 1,2 ya, maka menjadi A aksennya adalah 2 kali 2 4, 4 kurang 1 3,2 ya. Selanjutnya yang B 2,-1, berarti B aksennya adalah 2 dikali 2 dikurang 2, B nya berapa? Negatif 1. Berarti B aksennya adalah 2 kali 2 4, 4 kurang 2 2, negatif 1 ya. Oke, jadi gambarnya seperti ini ya. Kita harus bikin dulu X sama dengan 2 berada pada sumbu X di titik 2 ya. Bikin dulu. X sama dengan 2. Nah, bendanya adalah 1,2 di sini. Ini adalah bendanya, hanya ya. Nah, berarti ini adalah cerminnya. Cermin yaitu pada garis pada sumbu X sama dengan 2 ya. Nah, berarti benda A-nya ini dicerminkan terhadap garis ini, garis X sama dengan 2 ya. Seperti ini. Nah, maka bayangannya adalah di 3,2. Ya, 1,2 bendanya, bayangannya adalah di 3,2 atau A aksennya ya. Nah, selanjutnya adalah pada 2,-1 yaitu titik B. 2,-1. Nah, 2,-1 di sini. Nah, ini B-nya ya. Nah, karena B-nya ini tepat pada cermin yaitu X sama dengan 2, ini adalah cerminnya kan. Nah, karena benda B-nya itu berada tepat pada cermin, maka bayangannya juga tetap sama berada pada cermin juga. Berarti di sini adalah B dan B aksen berada pada posisi yang sama ya, karena dia tepat berada pada cermin ya. Nah, karena tepat berada pada cermin, maka bendanya di situ, bayangannya pun berada di situ ya, di sini ya. Selanjutnya adalah pencerminan terhadap pusat koordinat atau titik asal, yaitu 0,0 ya. Nah, jadi yang menjadi cerminnya adalah titik asal atau pusat koordinat
ya. Nah, rumusnya adalah jika titik A atau bendanya adalah A, B, maka bayangannya adalah negatif A, negatif B. Ya. Jadi A, B berubah menjadi negatif A, negatif B. Nah, contohnya misalnya bendanya adalah di 1,2, maka bayangannya adalah negatif 1, negatif 2. Gitu ya. Lanjut yang B, bendanya adalah 2, negatif 1, maka bayangannya adalah negatif 2, positif 1. Karena di sini negatif ya. Negatif kali negatif positif. Oke, kalau pada gambar kita lihat ya. Kalau misalnya titiknya bendanya 1,2 di sini ya. Ini bendanya. Cerminnya adalah ini ya. Titik asal yaitu 0,0 dicerminkan ke sini, maka bayangannya adalah negatif 1, negatif 2 di sini. Ini adalah A aksennya ya. Nah, sekarang bendanya 2, negatif 1. 2, negatif 1. Ini adalah B-nya ya. Dicerminkan terhadap titik asal yaitu di sini ya, 0,0. Maka bayangannya adalah negatif 2,1 di sini. B aksen. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi bayangannya jaraknya sama dengan bendanya. Oke, pencerminan selanjutnya adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan K ya. Itu artinya cerminnya itu berada pada sumbu Y di titik K ya. Rumusnya adalah jika bendanya itu berada pada A, B, maka bayangannya adalah A, 2K dikurang B. Ya. Contohnya, misalkan K-nya sama dengan 2 ya. Berarti pada sumbu Y berada pada sumbu Y di titik 2 ya. Bendanya 1,2, berarti bayangannya adalah A-nya tetap 1,2, K-nya 2, berarti 2 kali 2 dikurang B-nya 2 ya. Nah, maka hasilnya adalah 1,2 kali 2 4, 4 kurang 2 2. Bayangannya adalah 1,2 ya. Nah, sekarang B-nya 2, negatif 1. Berarti bayangannya adalah B-nya A-nya tetap 2 ya, 2 dikali 2 dikurang B-nya negatif 1. Berarti negatif 1 ya. Berarti hasilnya 2 tetap, 2 kali 2 4. Ini negatif kali negatif positif ya. Positif berarti tambah 1. 2 kali 2 4 tambah 1 5. Berarti 2,5 bayangannya. Ya. Oke, kalau kita terapkan dalam gambar, kita pertama-tama buat dulu cerminnya ya. Cerminnya itu berada pada garis Y atau sumbu Y di titik 2 ya. Sumbu Y di sini berada pada titik 2, berarti di sini ya. 2 berarti sebagai cerminnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita buat titiknya. Bendanya adalah 1,2 di sini. Nah, karena posisi A-nya ini, bendanya ini adalah pas atau tepat di cermin, maka bendanya itu adalah merupakan bayangannya juga. Berarti di sini juga selain sebagai titik bendanya, dia juga sebagai bayangannya karena dia tepat di cermin ya. Berarti posisinya di sini ya. Oke, selanjutnya yang B, 2, negatif 1. 2, negatif 1 di sini. B-nya 2, negatif 1. Bayangannya di sini ya. Cerminnya di sini, berarti bayangannya di depan, di atasnya ya.
B-nya di bawah, berarti bayangannya di atas ya, yaitu di 2,5. Ya, demikian dulu penjelasan saya mengenai refleksi atau pencerminan. Semoga bermanfaat, semoga kalian mengerti. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.